hadir langsung. Saya kurang lebih baru mungkin 1 bulan Pak, 1 bulan lebih berapa hari ya mendapat amanah menjadi Kepala DP3 Kota Bandung, sehingga alhamdulillah mungkin hari ini kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan semua pemangku kepentingan termasuk para pengelola di jajaran Kementerian Agama, Pak, para pemuka agama nanti bisa saling bersinergi, bisa saling berkontribusi, memberikan satu perhatian terhadap satu keluarga, semua keluarga di Kota Bandung, kemudian terhadap ibu, termasuk Hari Ayah juga ada di Kota Bandung. Hari Ayah kemarin kita laksanakan yang kedua kalinya tahun ini, dan apalagi anak-anak yang sedang kita siapkan sebagai penerus nanti yang akan mengelola bangsa ini pada tahun-tahun yang akan datang. Saya rasa saya tidak usah menyampaikan lagi apa yang melatar belakangi tadi Bu Habib selaku penyelenggara sudah banyak menyinggung kenapa hari ini kita melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan harapan kami nanti dengan kegiatan ini pertama bisa memberikan pemahaman yang sama dulu mungkin Bu, bahwa ternyata anak itu harus kita siapkan tidak hanya mungkin di pendidikannya saja gitu Pak ya, tetapi dari keseluruhan fasilitas yang ada di kita di pemerintah kota ini juga harus memerlukan perhatian dan kontribusi semua gitu. Tidak hanya sekolah yang harus ramah anak, jalan transportasi mungkin yang dilalui oleh anak menuju sekolah juga harus memang aman buat anak. Banyak hal Pak, termasuk sekarang adalah ternyata rumah ibadah juga tidak hanya dijadikan satu sarana untuk menimba ilmu pendidikan agama saja, tetapi juga sarana prasarana, pola mungkin pembelajaran, kemudian juga nanti berbagai hal yang memungkinkan kreativitas anak juga bisa tumbuh di situ. Ternyata ini juga menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama. Mungkin selama ini tidak hanya di Punten di umat Islam mungkin ya Pak ya, konsentrasinya mungkin baru ke pembelajaran pendidikan agamanya saja ya Pak ya. Tetapi ternyata ada hal-hal yang lain juga yang harus diperhatikan. Saya juga baru tahu Pak, perangkat daerah juga mungkin ini tugas kami untuk menginformasikan ke semua perangkat daerah untuk berbicara membangun soal toilet saja Pak. Ternyata kalau sudah berbicara gender itu seharusnya toilet itu tidak berdampingan ternyata untuk laki-laki dan perempuan. Pertama, kewajiban menyediakan toilet itu memang harus dipisah, itu wajib Pak. Kemenpan RB dalam memberikan standar pelayanan semua perangkat daerah kepada masyarakat harus memisahkan toilet laki-laki dan perempuan, tidak boleh bersatu gitu. Tapi ternyata penempatan juga di sini diatur ternyata untuk gender itu tidak boleh si toilet itu berdampingan, tapi ternyata harus berhadap-hadapan Pak ternyata gitu. Kemudian apalagi ya banyak ya yang saya pelajari, kalau bisa ternyata jalur transportasi jalan juga ternyata harus memberikan informasi yang memang satu layak untuk anak, kemudian juga arah untuk anak itu harusnya ada ternyata ya. Saya juga baru mulai belajar ini, ternyata banyak yang harus kita siapkan untuk anak-anak ini gitu. Nah sekarang pada hari ini mungkin Ibu dari Kementerian, terima kasih Bu bisa hadir bersama kami. Mudah-mudahan bisa nanti menjelaskan, memberikan gambaran yang utuh gimana sih kondisi ideal yang seharusnya di rumah ibadah itu, yang memberikan kenyamanan untuk anak-anak, tidak saja belajar keagamaan, tetapi juga mungkin ada hal-hal yang lain yang juga harus diperhatikan, dari mulai mungkin ventilasi, dari mulai kemudian ya tadi udara bisa masuk dan sebagainya, kemudian juga mungkin pokoknya proses belajar mengajarnya nanti bisa belajar dengan baik yang didukung oleh juga sarana prasarana yang ada di sana. Itu intinya Pak, nanti detailnya dari Ibu Kementerian akan menjelaskan secara detail bagaimana rumah ibadah yang ramah anak itu. Nah pada kesempatan ini, kebetulan ini momen yang penting juga Pak, saya ingin menitipkan juga Pak, tidak hanya berkaitan dengan rumah ibadah ramah anak. Kalau saya melihat data terakhir Pak, ini
yang berhubungan juga dengan kementerian Pak, angka perkawinan usia di bawah 18 tahun kita ternyata masih tinggi Pak. Saya melihat barusan tahun 2021 aja ada 193 anak yang menikah di bawah usia, pada masa anak lah, di bawah usia. Kalau aturannya 19 tahun ya, tapi karena kita anak lebih baik turunin lagi 18 tahun begitu. Ada 193 Pak, itu masih banyak di Kota Bandung yang anak belum waktunya untuk menikah itu sudah menikah Pak, mendapat rekomendasi. Artinya ini apa ya, muncul permasalahan yang tidak berhenti di sini Pak. Perkawinan di usia muda akan ada efek lain yang akan muncul. Tidak saja mungkin yang sering sekarang digembar-gemborkan kaitan dengan stunting, bahwa efek nanti pada saat si anak itu hamil, apalagi gizinya tidak terpenuhi dengan baik, itu akan berpotensi melahirkan anak yang kurang gizi dan sebagainya, anak yang dengan apa ya, dengan kualitas mungkin kondisi fisik yang kurang bagus dan sebagainya. Belum lagi kalau misalkan si anak juga bekerja pada sisi ekonomi dan sebagainya, itu akan memunculkan masalah-masalah yang lain lagi. Nah, saya belum mendapatkan Pak yang tahun 2022, mudah-mudahan angka ini menurun Pak. Mudah-mudahan angka ini, itu satu Pak. Kemudian kedua, sampai dengan bulan September Bapak dan Ibu, tingkat kekerasan, kasus terjadi kekerasan terhadap anak itu ada 119 Pak. Total kita sampai dengan bulan September ada 360-an. Cuma terbagi ada kasus kekerasan terhadap perempuan, ada kasus kekerasan terhadap istri, terhadap perempuan dan istri itu ada 187 Pak. Artinya si perempuan itu mendapat kekerasan yang istri itu mungkin dari suaminya, kalau yang perempuan itu mungkin dari yang lain. Dari yang lain, tidak dari suaminya. Itu ada 187 kasus Pak. Belum lagi kekerasan ada, tapi bapak-bapak juga, saya juga kaget, ternyata ada juga kekerasan terhadap suami Bapak. Beres Pak, ada kekerasan kepada suami, tercatat 5 kasus tahun ini. Sampai dengan bulan September ada 5 kasus. Termasuk kekerasan, punten Pak, salah sama tekengin nyapanya, tapi faktanya ini ada kekerasan terhadap anu bobogohan Bapak. Ada juga kita catat dan melaporkan, mengadu kepada kami kasus itu. Nah ini ada apa ya Pak ya? Ada rantai yang saling berkaitan mungkin Pak. Saya ingin menitipkan karena saya punya apa ya? Saya punya keyakinan Pak, manakala anak mempunyai basic agama yang kuat, ini memiliki kontribusi yang mungkin bisa menjadi pengendalian dari berbagai hal yang tadi terjadi. Yang terakhir adalah kasus bullying Pak, yang terjadi di salah satu sekolah di Bandung Timur. Di Bandung Timur kemarin viral, sangat viral, itu nasional juga. Dan kami mendampingi anak ini sampai ke Polres Pak, sampai ke di lembaga terkait, kita dampingi sampai selesai gitu. Nah ini yang harus kita tekan Pak, sekarang bullying itu marak juga Pak di sekolah-sekolah gitu. Jadi mudah-mudahan Pak di Kementerian Agama juga kan membawahi atau gimana ya, saya takut salah Pak, mungkin dari mulai RA ya Pak ya, kemudian apa ya, Sanawiyah, kemudian Aliyah ya, kemudian juga pesantren-pesantren Pak. Dan faktanya Pak harus diakui Pak, di pesantren juga tidak bersih Pak ya, terjadi kekerasan juga. Faktanya ada terjadi seperti itu. Nah ini melalui forum ini maksudnya saya ingin menitipkan Pak, saya selalu ke berbagai, kemarin ketemu dengan Bapak Ibu Camat, kemarin kepada Bapak Ibu Lurah, saya juga sampaikan ini kasus yang terjadi dan membutuhkan perhatian dari kita semuanya. Di Kota Bandung ini Ibu mohon izin sudah terbentuk yang namanya Puspal PP di tiap kelurahan, Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan ya, di Kota Bandung ini. Kita berharap bahwa apabila ada kasus di lapangan yang terjadi, sebelum ke UPPD kita itu Puspal PP ini bisa membantu untuk menyelesaikan. Nanti kalau misalkan kecuali tidak selesai, boleh kita lari ke UPPD gitu. Karena kalau semuanya Pak lari ke kita, itu kita tidak bisa menyelesaikan untuk satu kasus saja, satu kali pertemuan tidak bisa. Seperti misalkan kasus bullying kemarin, kami harus memanggil baik itu korban maupun yang melakukan.
kita berdampingi terus psikisnya seperti apa, dan itu tidak cukup satu kali Pak. Kalau misalkan dalam 1 tahun ini terjadi 360 kasus, kemarin saja Pak ada yang percobaan bunuh diri sampai ke kita, punten pelecehan seksual pasti mengadu ke kita juga untuk diselesaikan. Tiap kasus tidak bisa diselesaikan 1 kali pertemuan Pak. Biasanya kalau yang agak berat sampai ke 8 ya, 7 sampai 8 kali. Dan itu waktunya pun kita sesuaikan antara waktu kita dengan waktu si korban dan si pelaku bisa gitu. Nggak bisa diselesaikan begitu cepat gitu. Jadi kalau semuanya nanti mengandalkan ke UPTD PPA yang ada di kita itu, kami khawatir semua kasus tidak bisa terselesaikan dengan baik gitu. Nah itu, jadi kembali lagi mungkin melalui forum ini mudah-mudahan nanti Pak Kemenak atau nuhun biasa kita bisa bersinergi Pak. Mungkin yang sebetulnya sudah di launching Bu Anik, kita kemarin pendewasaan usia perkawinan dan stop perkawinan muda ya, stop perkawinan anak Pak, sudah di launching di Cijerah waktu itu ya, sudah di launching di Cijerah. Mudah-mudahan Pak bisa nanti punya punya target program, nanti kira-kira kita bisa melakukan sosialisasi ke titik mana lagi yang kira-kira rentan terhadap perkawinan di usia muda itu, untuk menekan nanti angka perkawinan pada usia muda. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak melebar ke sana kemari, karena ini kesempatan bagus Bapak bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang Bapak dapatkan hari ini, saya tidak memegang data masjid di Kota Bandung Pak, saya juga tidak memegang data gereja di Kota Bandung ada berapa gitu kan, kemudian mungkin vihara dan sebagainya. Artinya kalau yang bertemu hari ini hanya sekian, kami berharap Bapak dan Ibu bisa menjadi corong nanti, corong untuk menyebar informasi ini ke sampai di level bawah, sampai di level DKM ya Pak ya, sampai di level guru pengajar, mungkin anak-anak yang ada di semua rumah ibadah. Itu harapan kami Pak, karena keterbatasan anggaran kami tidak mungkin untuk menghadirkan semua elemen di jajaran keagamaan ini yang bisa kita bertemu seperti ini. Itu saja mungkin Bapak, terima kasih, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti pertemuan kita hari ini. Dan saya mohon izin mungkin hari ini membuka acara ini dengan tata cara agama Islam.